sama proprioceptif. Jadi eksteroceptif itu yang kayak nyeri suhu raba tekan kayak gitu ya. Kemudian kalau yang proprioceptif itu gerak sama getar sama posisi. Nah, kita yang eksteroceptif dulu, sensasi taktil atau raba itu ada raba halus atau kasar. Biasanya kita suka pakai raba halus, pakai misalkan tisu. Nah, terus sebenarnya prinsip dari pemeriksaan sensori itu hampir semua sama. Jadi ada syarat-syaratnya. Pertama, pasien itu harus kooperatif. Harus kooperatif, benar-benar ngerti kayak gitu. Jadi ngerti, terus dia kooperatif juga, terus jujur juga. Soalnya nanti ada pola-pola khusus tertentu. Jadi kalau pemeriksaan sensori ini tuh nggak bisa ngasal. Jadi ada. Terus habis itu pasiennya nanti disuruh merem, gitu, disuruh merem. Tapi sebelum sebelum disuruh merem, pas mata terbuka, suruh mencoba dulu sensasinya. Maksudnya memastikan dia ngerti. Kalau udah ngerti, merem baru dilakukan pemeriksaan. Kemudian, nah misalkan apa ada pakai panjang di dulu, enggak dulu. Iya. Ameng ini sukanya. Ada itu Syafi. Nah kemudian kita contoh yang taktil dulu itu. Nah misalkan Pak, saya mau memeriksa fungsi sensoris. Fungsi sensoris yang pertama untuk taktil raba halus menggunakan tisu. Jadi nanti akan ditempelkan tisu ke kulit. Kayak gini ya Pak, ini kerasa? Kerasa. Nah nanti Bapak merem dan nanti dijawab aja sesuai laksananya, nanti ditempelkan di beberapa titik. Tuh, mengerti? Dan nanti coba merem. Ini kerasa? Kerasa. Di mana? Di kanan. Sini? Kerasa. Kiri. Kiri kanan sama nggak? Sama. Sini kerasa? Kerasa. Sini sama nggak? Sama. Kerasa nggak? Kerasa. Kerasa nggak? Ini enggak. Nggak. Yang tadi kerasa? Hah? Yang tadi kerasa. Oh, yang tadi kerasa. Terus ini? Kerasa. Kerasa. Ini? Enggak. Enggak ya. Kayak gitu ya. Itu. Jadi kita juga harus ngecek juga pasien itu bisa dipercaya apa enggak gitu. Kayak tadi sempat nggak di itu bilang kerasa gitu kan. Angin. Nah terus untuk titik-titiknya tergantung apa yang mau kita periksa. Jadi biasanya kalau untuk kelainan yang di otak, yang di brain itu misalkan kayak stroke atau misalkan tumor dan lain-lain yang di otak, dia itu kan nanti ngaruhnya ke separuh nih, separuh kiri, separuh kanan, sensoriknya juga. Jadi ketika ada kelainan sentral di otak, kita bandinginnya kiri sama kanan, kayak gitu. Tapi kalau kita mau mencari di medula spinalis gitu kan, akan ada level-levelnya tuh. Jadi kita bedakan antar level. Kalau tadi kiri kanan, sekarang sini, kayak sini kerasa nggak? Sini sampai kita cari batas dia mulai. Nah, misalkan kelainnya di misalkan di kan ada yang namanya dermatom kan. Misalkan aja T4 kan sekitar papila mamanya gini. Biasanya sini pasien bilang tebel, belum kerasa, sini mulai kerasa berarti di sini. Kalau di situ berarti istilahnya nanti kayak ada hipoestesi, misalkan kan nggak berasa, hipoestesi setinggi dermatom tempat kayak gitu. Nah kemungkinan berarti letak lesinya di situ. Jadi fungsi dari kita periksa motoris sensorik itu buat lihat letak kerusakan saraf. Sedangkan untuk pemeriksaan penunjang kayak CT scan, MRI itu cuma untuk konfirmasi. Kemudian yang lain ada nyeri. Kalau nyeri itu biasanya bisa pakai tusuk gigi atau kayak stick es krim yang dipatahin. Kenapa pakai itu? Biar di
disposable gitu. Jadi misalkan pasien yang mau diperiksa banyak ya, kita pakai tusuk gigi, jadi satu buat satu pasien dibuang. Cuman kalau nggak ada bisa pakai yang jarum yang di sini. Jadi kayak tadi sama melek dulu dibilang kan nanti dikasih ini sakit apa enggak kayak gitu. Udah terus habis itu merem lagi sama kayak tadi. Terus suhu. Kalau suhu itu dia di sini ada ya, di sini untuk dingin dia pakai tabung yang diisi air 5 sampai 10 derajat Celcius. Kemudian kalau hangat 40 sampai 45 kayak gitu. Itu kalau untuk di kayak untuk di OSCE atau yang lagi aktifnya. Tapi kalau untuk misalkan kita di apa namanya secara klinis misalkan nggak ada alatnya, ya udah dingin itu biasanya pakai barang kan sekitar 20 derajatan lah suhu ruangan. Terus panasnya hangatnya kita pakai tangan kita kan lebih hangat kayak gitu. Tapi intinya kalau untuk di sini sesuai di sini pakai tabung atau logam yang tabung kaca yang diisi air. Terus kalau untuk suhu ini harus pakai jeda 2 detik gitu, dia kulitnya ini menyesuaikan dari yang rangsangan sebelumnya. Terus gerak dan posisi. Nah, gerak dan posisi itu bisa di tangan atau di kaki. Coba tangan dulu ya. Tangan coba merem misalkan. Sebelumnya kita juga jelasin ya. Melek dulu Pak. Nanti tangannya bakal digerakin ya, gerakin ke atas, bawah, kiri, kanan, gitu ya. Nanti bilang. Terus coba merem. Ini ke Atas, ini, bawah, ini, ke kiri, ini, atas, kayak gitu. ini, Atas, ini. bawah. Sekarang coba tiduran kakinya gitu. Kakus kakinya dulu. Kayaknya baru isi. Tapi nggak Oh, mandi. Apa? Ya ada. Nah kayak gini sama ini juga. Di sininya ya. Di ini ke kemana? Bawah. Arahnya ini, Kiri. kayak gitu ya. Jadi itu buat yang proprioceptif yang posisi. Terus sekarang proprioceptif yang lain ada getar. Kalau getar itu kita kasih ke apa namanya tonjolan tulang. Terus getarin apa namanya garputala juga khusus ya, cara getarinnya dicetek aja. Dia udah agak susah yang ini, tapi dia udah nyala. Jadi jangan sampai pas ujian tiba-tiba getarinnya cetang gitu kan. Iya. Terus satu lagi, ketika getarin garputala, pegang bawahnya. Kalau kita udah getarin garputala terus pegang atasnya, getarannya udah hilang gitu ya. Terus sama suruh pasien merem lagi di beberapa titik tuh, misalkan di sini. Sini kerasa, Rasa, sini rasa. kerasa. Sini, Enggak, tapi di dengkul. di sini ya, di dengkul. Terus pokoknya tonjolan-tonjolan doang di sini. Kerasa. Terus di sini kayak gitu ya. Posisinya ada di sini untuk gerakan. Untuk gerakan sedikit ya. Iya. Sama aja. Nah, terus ada yang sensori cerebral. Sensori cerebral ini dia memerlukan apa namanya fungsi dari korteks juga, korteks sensori. Jadi dia di apa namanya nggak cuma tadi kerasa atau enggak, tapi dia diproses. Nah ini contohnya pertama untuk diskriminasi 2 titik. Diskriminasi 2 titik itu jadi gimana kulit kita bisa membedain itu 2 titik yang berbeda. Jadi, ada apa ya?
klip atau klipnya kita intinya, nah ujungnya ini kan kita bisa sesuaikan ya, mau selisihnya berapa. Nah jadi di tempat-tempat yang dia itu sensitif, misalkan ujung-ujung jari di tangan atau di muka, dia kan sensitif, dia bisa membedakan dua titik yang kecil. Coba merem, misalkan di sini, ini satu apa dua titik? Satu kayaknya. Ya. Ini satu apa dua? Dua lagi. Satu. Satu. Dua. Udah, nggak apa-apa kan tergantung di tiap tempat beda. Ini apa tangannya di Dibalik, sini? Dibalik. Nah. Nah, misalkan sini satu ke dua. Dua. Tuh ini kan lebih sensitif ya. Sini dua. Terus kita bandingin dengan jarak yang mirip tadi. Satu apa dua? Satu. Beda-beda. Jadi di sini bisa kerasa dua, di sini satu. Oh. Sini kalau sekarang satu apa dua? Dua kayaknya. Dua. Di beberapa tempat misalkan coba duduk. Misalkan di punggung. Coba merem, nggak usah merem, nggak kelihatan ya. Nah, satu apa dua? Satu. Padahal selebar ini, gitu. Oh. Tapi memang karena di punggung itu kan dia nggak sensitif ya. Jadi selebar ini. Getar nggak kerasa tuh. Sedangkan kalau di jari ya Jari. jelas ini dua kayak gitu. Jadi di sini ada normalnya. Jadi setiap tempat di sini itu. Jadi dia misalkan ujung jari dia bisa sensitif 2 sampai 4 mili itu dia bisa membedakan. 2 mili aja udah kerasa dua. Tapi misalkan di punggung tangan Sumanus itu 20 sampai 30 mili. Jadi 2 sampai 3 cm baru dia ketahuan kalau itu dua titik berbeda. Makanya tadi 1 cm masih kerasa satu. Itu yang namanya diskriminasi dua titik. Kemudian untuk stereognosis itu pakai untuk mengenali barang. Coba merem lagi nih. Gak usah tidur, merem aja deh. Merem. Ini apa? Oh, nggak lulus nih. Ini apa sih? Oh, ini tabung apa ya? Botol kecil tuh. Iya, terus ini, Palu. ya kayak gitu ya. Itu stereognosis. Jadi untuk mengenali, kemudian untuk grafestesia. Jadi misalkan kita gambar nih, merem lagi. Ini huruf apa? A. Ini, C. nah kayak gitu. Itu yang grafestesia. Sama satu lagi ini stimulasi ganda, stimulan. Jadi kalau ini merem coba. Ini kiri apa kanan? Dua. Ini kiri apa kanan? Dua. Gitu. Jadi dirangsang di kedua sisi. Jadi pada kasus tertentu dia mengabaikan sisi lain. Ada. Kalau tadi kan sensorik ini udah ya. Kasih gambar. Kemudian untuk terminologinya ini dipelajari juga ya. Misalkan alodinya, anestesia,